Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat super dan teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat dan salam EKG dari saya, Abu Najma. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel YouTube Abu Najma EKG. Pada video ini, saya ingin sedikit berbagi tentang sinus rhythm. Saya awali dengan pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan sinus rhythm? Saya ulang lagi, apakah yang dimaksud dengan sinus rhythm? Ingat, bukan ciri-ciri gambar EKG pada sinus rhythm, bukan. Nanti yang ini akan saya jelaskan di video yang akan datang, ya. Sebelum saya menjawab dan menjelaskannya, saya ingin sedikit bercerita tentang sistematika membaca EKG. Jadi dalam membaca EKG ada salah satu step atau langkah, yaitu menentukan irama. Di lapangan ada dua kelompok yang berbeda. Anggap saja misalkan kelompok sebelah kiri dan kelompok sebelah kanan. Kelompok sebelah kiri ketika menentukan irama, yang mereka cari itu adalah apakah EKG yang dibacanya itu iramanya sinus atau bukan. Sedangkan pada kelompok yang sebelah kanan, ketika menentukan irama, mereka mencarinya apakah iramanya teratur atau tidak teratur. Nah, jadi kalau misalkan dari kelompok sebelah kiri main ke forum diskusi kelompok sebelah kanan, akan bertanya-tanya, kok beda? Begitu sebaliknya, kalau kelompok sebelah kanan main ke kelompok sebelah kiri, juga menanyakan, kok beda ya? Dan akhirnya ada pertanyaan mengarah ke saya, Pak Abu, kenapa bisa demikian? Mana yang betul atau siapa yang salah? Saya jawab dengan tegas, kedua-duanya betul. Dan tidak ada yang salah. Jadi tergantung kita sejauh mana kita memahami cara baca EKG. Saya pribadi kalau misalkan main ke forum diskusi EKG di kelompok sebelah kiri, nyaman-nyaman saja. Ataupun kalau saya main di kelompok EKG di forum kelompok sebelah kanan, fine saja, nggak ada masalah, ya gitu. Nah, nanti sedikitnya ada kaitannya dengan apa yang saya akan jelaskan pada video ini, yaitu sinus rhythm. Begini teman-teman. Jadi kalau kita bicara sinus rhythm, junctional rhythm, idioventricular rhythm, ya kita harus benar-benar memahami yang namanya sumber pacemaker. Mohon maaf nih, saya nggak bisa menjelaskan secara detail di sini. Jadi kita harus benar-benar memahami yang namanya sumber pacemaker. Saya coba jelaskan intinya saja.
Mudah-mudahan bisa dicerna ya. Jadi istilah sumber pacemaker bisa namai juga dengan istilah sumber irama. Makanya kelompok sebelah kiri ini pada saat menentukan irama, mereka mencarinya adalah apakah irama EKG-nya sinus atau bukan. Ya. Atau dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, sumber pacemaker itu maksudnya dari manakah titik asal sumber listriknya? Dari manakah titik asal sumber PLTA-nya? Dari manakah titik asal sumber gensetnya atau generator listriknya? Begitu. Jadi, jika ditanyakan apa yang dimaksud dengan sinus rhythm, nanti teman-teman juga bisa menjawab kalau ditanyakan apa yang dimaksud dengan junctional rhythm, apa yang dimaksud dengan idioventricular rhythm. Kalau Anda memahami apa yang saya sampaikan, tolong dengarkan. Jadi yang dimaksud dengan sinus adalah apabila Anda membaca EKG dan Anda yakin EKG yang Anda baca ini sumber pacemakernya atau sumber iramanya atau titik asal sumber listriknya berasal dari S anode, maka namanya sinus. Jelas ya? Jadi kalau kita baca EKG dan meyakini bahwa EKG yang kita baca ini sumber pacemakernya atau sumber iramanya atau titik asal listriknya berasal dari S anode, namanya sinus. Ingat teman-teman, S anode, AV node, serabut Purkinje atau Purkinje cell memiliki impuls dasar masing-masing. Saya yakin teman-teman masih ingat. Di S anode 60 sampai 100. Di AV node berapa? Buka lagi catatannya. Di ventricle berapa? Buka lagi catatannya. Nah, jadi kalau kita yakin betul bahwa EKG yang kita baca sumber pacemakernya atau sumber iramanya berasal dari S anode, maka kita namai dengan sinus. Ketika kita hitung jumlah frekuensi jantung atau heart rate-nya masih di range normal impuls dasar S anode, misalkan 80 kali per menit, maka kita namakan sinus rhythm. Tapi kalau frekuensi jantung atau heart rate-nya kurang dari 60, jangan bilang sinus rhythm. Sinus bradikardi. Kalau di atas 100, sinus takikardi. Ya, itu ya teman-teman jawabnya. Sebenarnya simple kok ya. Oke. Sedikit saya ulang lagi ya biar tidak bingung ya. Jadi kalau teman-teman membaca